Ya teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan membuat tutorial hotspot ya. Jadi pertama-tama kita ibaratkan kita menggunakan ISP dedicated, menggunakan IP statik ya. Kita masuk ke IP, ke address. Nah, di sini ISP saya itu sebetulnya broadband ya, di DHCP. Kita cek dulu di sini. Oke, jadi IP yang dapat dari ISP itu ini ya, 172.10.10.10.224. Nah, ini kita hapus dulu. Kita akan tambahkan manual. Kita tambahkan manual 172.10.10.224. Slashnya kita buat aja biar sedikit ya. Kita buat slash 29. Add interface-nya kita pilih ke interface 1. Kita kasih aja 10.10.10.10/28 aja. Kita apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke root ya. Kita tentukan gateway-nya. Jadi gateway-nya itu 172.10.10.1. Nah, pastikan di sini sudah muncul AS ini ya, berarti ini sudah mendapatkan internet mikrotiknya. Kita coba. Kita ping 888. Nah, jika sudah ada replay berarti mikrotik ini sudah mendapatkan koneksi internet. Tapi di laptop kita masih belum bisa buat internetan. Nah, caranya gimana? Kita tambahkan lagi IP lokal ya, 192.168.10.1/24. Nah, ini kan kita IP lokal kita nanti kita akan buat menjadi interface hotspot. Jadi kita buat /16 creator 2. Oke, setelah itu jangan lupa kita setting NAT nya terlebih dahulu. Masuk ke firewall NAT, kita pilih out interface nya, kita pilih atas 1, action nya masquerade, kita oke. Nah, di sini kita masih belum bisa internetan ya. Bisa lihat di pojok kanan bawah ini. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke DHCP server, kita klik DHCP setup, kita pilih enter 2, kita next. Nah, ini kita juga belum isikan DNS server. Kita isi dulu DNS servernya. Kita isi dengan 888 sama 88 titik. Oke. Kita apply. Atau kalau misalkan kita dapat IP pabriknya dari, katakanlah kita pakai STNet, nah itu nanti kita akan mendapatkan DNS sendiri ya teman-teman. Setelah itu kita pilih DHCP server, DHCP setup, next. Nah, kita next. Oke, kalian lihat di pojok bawah kanan ini masih. Nah, sekarang sudah ya. Oke, sekarang kita sudah dapat internetan. Kita ping. Oke, sudah ada replay. Kita coba buka YouTube ya.
Oke, kita sudah bisa internetan. Nah, di sini kita akan lanjutin teman-teman ya, setting hotspotnya. Jadi ketika kita mau setting hotspot, kita masuk ke hotspot. Nah, di sini kita buat server profile dulu teman-teman. Kita tambahkan, kita buat namanya apa, misalkan server profile sekolah. Nah, ini hotspot addressnya tadi berapa, kita ambil yang 192.168.10.1. Nah, untuk DNS name ini kita bisa isikan nama sekolah ya. Jadi seperti ini, sekolahku.net atau .com terserah. Nah, untuk HTML directory ini adalah folder di mana landing page kita disimpan. Ya, kita apply dulu. Lalu kita masuk ke server. Nah, kita tambahkan ini servernya apa, kita buat juga aja server sekolah. Lalu interface-nya kita pilih interface 2 karena yang kita pakai ada interface 2. Nah, profilnya ini diambil dari server profile, kita ambil sekolah, lalu kita apply. Nah, teman-teman lihat di sini IP of DNS name. Jadi ketika kita ketik di browser sekolahku.net, maka akan muncul landing page-nya. Contoh seperti ini. Nah, kita akan buka 192.10.1. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi landing page ini sebenarnya bisa diganti teman-teman nanti. Ini hotspot kita sudah jalan, cuman kita belum bisa login. Ya, kenapa kita belum bisa login? Karena kita belum membuat user dan passwordnya. Caranya gimana? Kita masuk ke user profile dulu. Kita tambahkan, kita buat user profile dulu, misalkan siswa. Nah, di sini ini ada share user. Share user misalkan ada nih 300 siswa. Jadi satu profile ini untuk 300 siswa ya. Lalu limitnya misalkan kita berikan 5 megapiksel download, uploadnya juga 5 Mbps. Lalu kita apply, kita oke. Nah, kita sudah membuat user profile siswa. Lalu kita ke user. Setelah ke user, kita buat masing-masing ya. Jadi kita buat vouchernya. Contoh nih, nama siswanya, misalnya nama saya Irawan, passwordnya 123, profile defaultnya siswa. Nah, kita apply, kita coba buka ya, Irawan, passwordnya 123. Nah, jadi kita sekarang itu mempunyai user profile siswa, di mana user profile ini bisa digunakan 300 siswa. Jika lebih dari 300, maka 301-nya itu tidak akan bisa terkoneksi. Seperti itu ya. Jadi kita juga bisa membuat user profile lagi. Misalnya guru di sekolah ada berapa nih? Ada 50 katakanlah.
dikasih limitnya per guru berapa, 10 Mbps. Lalu kita apply. Terus saya di sini juga buat misalkan Yudi, ini nama guru ya, Yudi, passwordnya 123, lalu profilnya saya pilih yang guru. Tadi yang aktif ini saya hapus dulu. Nah, saya akan login lagi menggunakan ini, bisa ya langsung sekolahku.net seperti ini. Nah, kita biasanya sih langsung ya, kalau kita connect ke nama wifi nya apa, nanti biasanya langsung diarahkan ke landing page nya. Jadi sekolahku.net ini sebenarnya sudah ada, jadi lebih baik kita ganti aja untuk ini ya, di subprofile DNS namanya kita ganti aja, yang nggak ada ini ya, yang nggak ada domainnya, jadi kita buat yang beda, sekolah rakyat.net. Ini di sebelum enable dulu. Kita coba masuk IP nya ya, 10.1 10.1. Nah ini ya, saya akan pakai yang Yudi 123. Nah ini sekarang saya connect menggunakan usernya guru. Nah nanti landing page ini juga bisa dirubah. Oke, sekarang kita coba menggunakan Micmon ya. Nah ini kalau kita menggunakan Micmon user password Micmon, username itu Micmon, passwordnya 1234, kita login. Nah, loginnya gimana? Jadi kita akan nambahkan router dulu, add router. Nah di sini kita cari ini IP mikrotiknya dulu. IP mikrotiknya kita cari yang ini ya, 192.168.101 192.168.10.1. Tadi passwordnya admin 888. Nah ini password info juga diisi ya, nama passwordnya apa, misalkan tadi sekolah. DNS-nya juga sekolah rakyat.net.
Nah kalau misalkan buat sekolah, kita nggak perlu nyeting kayak keuntungan ya. Kalau untuk kita jualan, kita bisa setting, kita connect. Nah di sini sudah masuk ya tampilannya. Yang ini tuh aktif, jadi user yang aktif tuh masih satu, tetapi user yang terdaftar itu ada 2. Lihatnya di mana? Masuk ke sini hotspot. Nah user ya, jadi di sini ada 2 user. Nah kalau dari Winvoke kan kita harus satu-satu nih buatnya, harus nambah satu-satu. Nah ini kelamaan. Kalau di Micmon kita membuatnya enak, tinggal kita buat generate di sini ya. Misalkan kita buat berapa nih, 50 aja dulu. Jadi ibaratnya kita buat 50 folder, servernya kita pilih yang sekolah. Nah ini kita bisa buat seperti ini. Kita buat ini kan username dan password, kita bisa buat username sama dengan password, jadi kita hanya masukkan passwordnya aja, jadi password sama username itu sama. Kita coba yang ini aja, username sama dengan password, username dan password. Profilnya kita siswa katakanlah. Nameline ini panjang ini ya, panjang karakter password, kita buat 4 aja biar nggak banyak-banyak. Lalu kita buat limit. Nah maksudnya time limit ini apa? Nah ini masa aktif ya, kita beri aktif siswa itu login berapa hari. Misalkan kita kasih 1 hari, lalu data limit. Nah ini kayak misalkan kita beri kuota, jadi 1 hari itu mereka kita kasih berapa giga, contoh seperti itu. Nah ini nggak perlu bisa kita isi, kita generate aja. Kita generate. Nah di sini ya, ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi nanti user sama passwordnya ini kelihatan di sini. Kalau mau cetak juga bisa, cetak vouchernya itu di sini. Nah kayak gini ya, jadi kita bisa nyetak vouchernya. Vouchernya juga bisa kita rubah tampilannya, nggak standar-standar aja. Nah, misal kita buat yang kayak gini juga bisa, ada barcode-nya ya. Kurang lebih seperti itu.